Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita masuk ke segmen ngobrolin komik. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan mereview sebuah komik tentang horor. Jadi komik horor yang akan gua review hari ini adalah komik Orochi buatan Kazuo Ume. Seperti apa komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan covernya. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview karena sesuai dengan temanya. Ya, karena sesuai dengan temanya yang kita review adalah komik horor. Jadi gua pakai settingnya seperti ini. Ini juga untuk menutupi kalau gua belum mandi. Jadi biar nggak kelihatan banget kalau gua belum mandi. Dan komik yang hari ini akan kita review judulnya adalah Orochi. Jadi Orochi ini adalah komik karya sensei Kazuo Umes. Buat yang nggak tahu, ntar capek juga ya ngomong pakai gaya kayak gitu ya, mending kayak biasa-biasa aja lah ya. Jadi ini adalah komik karya Kazuo Umes. Jadi Kazuo Umes itu buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau seandainya teman-teman tahu Junji Ito pasti tahu ya sama si Kazuo Umes. Dan gue taunya Kazuo Umes ini juga dari si Junji Ito. Jadi adalah salah satu komiknya Junji Ito, kalau gue nggak salah Best of the Best ya. Kalau versi Inggrisnya itu Venus in the Blind Spot. Jadi ada salah satu cerita yang si Junji Ito di sana itu suka banget sama yang namanya komikus atau mangaka si Kazuo Umes ini. Karena itu juga gue akhirnya mencari dan membeli komik si Orochi ini. Sebenarnya gue udah baca beberapa komiknya, salah satunya adalah Drifting Classroom. Jadi gue udah baca versi online dan itu gue lagi cari yang versi fisiknya, karena jujur itu susah banget nyarinya, dan kalaupun ada harganya mahal banget. Jadi gue masih nyari yang harganya murah ya kalau ada. Terus si Orochi ini adalah salah satu karangan Kazuo Umes, dan komiknya ini menurut gua cukup unik karena dia tuh desainnya, penampakannya itu beda sama komik-komik Viz yang lainnya. Yang mana covernya ini kalau seandainya teman-teman pegang, dia terasa seperti cardboard gitu. Ya, seperti kardus tebal kayak gitu teman-teman. Kalau dipegang itu bener-bener feel-nya itu kayak kardus teman-teman. Ini salah satu yang gua unik sih. Nah, di bagian depannya ini tulisannya Orochimaru, dan dia itu agak ke dalam. Jadi tulisan Orochi by Kazuo Umes-nya ini dia kayak ke dalam kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ke dalam kayak gitu, kayak 3D kayak gitu. Dan dia tulisannya itu kayak hot print ya. Apa sih istilahnya, hot print atau apa gitu, yang kayak mengkilat-mengkilat gitu. Dan ini membuat kesannya itu menjadi kelihatan sangat eksklusif banget. Dan untuk covernya sendiri dia hardcover ya, dan ini gua paling suka sama komik yang hardcover karena ini menambah kesan keren dan elegan untuk sebuah komik. Dan ini kalau seandainya dijejerin di rak buku, ini bakal makin keren sekali teman-teman. Dan di bagian depannya ini juga ada cover warna, tapi cuma ada satu kayak gini. Dan untuk komiknya sendiri ini tebalnya adalah sekitar 320 halaman. Nah, si Orochi ini bercerita tentang seorang wanita yang dia entah bagaimana caranya tiba-tiba muncul aja. Ini tuh adalah volume 1 ya. Jadi kalau volume 1 ini harusnya ada kayak pengenalan tokoh, dari mana dia dapetin kekuatan segala macam. Di sini nggak ada teman-teman. Tiba-tiba si ceweknya ini muncul aja di sini, dan si cewek ini punya kemampuan supernatural yang juga nggak diungkapkan apa kekuatannya. Tiba-tiba nggak dijelasin. Tiba-tiba dia bisa ngeluarin ini, ngeluarin itu, bisa gini, bisa gitu gitu. Ini sebenarnya yang agak
agak gua bingung sih ya, kenapa nggak dijelasin kayak gitu kan. Nah, dan di komiknya ini sendiri cuma ada 2 cerita ya. Yang pertama itu cerita tentang Sisters, dan yang kedua itu cerita tentang Bones. Nah, dan komik Orochi volume 1 ini untuk tingginya sekitar 21 cm dan lebarnya itu 15 cm. Art stylenya sendiri, si Kazuo Umes itu salah satu yang art stylenya itu kuat banget dan kental banget ya. Jadi karena beliau ini adalah salah satu mangaka jadul senior ya, jadi gambarnya itu masih terkesan kaku, cuma itu yang membuat dia menjadi kelihatan lebih otentik teman-teman. Dia itu ceritanya mirip-mirip sama si Junji Ito ya, jadi horornya itu bukan horor yang serem atau horor yang hantu-hantu kayak gitu, dia lebih ke gambarnya yang nyeremin teman-teman. Kalau dari segi cerita sih sebenarnya nggak serem ya teman-teman ya, cuma penggambarannya aja di sini yang dibuat serem, gambar art stylenya aja, dan kualitas cetakannya ya, untuk kertasnya kalau buatan Viz ya jangan diragukan lagi, udah paling mantep dan layak banget buat dikoleksi. Kertasnya itu dari book paper dan sangat tebal banget dan licin ya, khas komik-komik buatan Viz ya. Samping bukunya itu juga mantap banget teman-teman. Ini kalau dipegang dia kayak ada yang timbul, ada yang ke dalam kayak gitu. Ini bener-bener bagus dan gua suka banget. Dan di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ada si karakter ceweknya jadi seperti ini, dan gambarnya itu juga keren ya. Gambarnya, artnya keren. Dan di bagian depannya itu covernya cuma mukanya dia yang segede gaban kayak gini, nutupin seluruh isi bukunya, yang bikin kalian penasaran ini sebenarnya komik apa sih. Nah, cuma salah satu kekurangannya menurut gua adalah di bagian cerita tadi. Si Orochi ini nggak diceritakan siapa, dari mana ya. Mungkin si Orochi ini sebenarnya dari Konoha ya, yang ngincer tubuhnya Sasuke ya, buat ditukar sama tubuh dia. Itu Orochimaru itu ya. Atau mungkin di volume 2, 3, 4 mungkin diceritain si asal-usulnya si Orochi ini. Mungkin ya. Dan si komiknya ini tuh ada 4 volume kalau gua nggak salah ya. Cuma sampai di volume keempat teman-teman. Nah, menurut teman-teman apakah layak komik ini buat dikoleksi? Menurut gua pribadi yang suka horor dan desainnya yang estetik dan keren, unik, menurut gua ini sangat layak banget buat teman-teman koleksi. Nah, buat teman-teman yang nanya ini gua dapatnya di mana? Ini gua dapat di Sinar Starbook di Tokopedia, dan ini harganya adalah 305.000. Oke, teman-teman, jadi sekian review komik Orochimaru buatan sang maestro Kazuo Umes. Semoga bisa mencerahkan dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.